Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan kakak, yaitu di mata pelajaran fikih, yang mana untuk pertemuan kita pada kali ini akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Baiklah, untuk kali ini kita akan memasuki tentang akikah. 1. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa berarti membelah atau memotong. Sedangkan kalau menurut istilah itu adalah menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syariat. Akikah ini perlu dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, berupa penyembelihan hewan dan mencukur rambut bayi tersebut. Pada hari itu pula biasanya anak diberi nama. Jika pada waktu itu belum dapat melaksanakannya, boleh di kemudian hari asal anak itu belum sampai balik atau juga dewasa. Lanjut. Adapun hukum pelaksanaan akikah. Adapun hukum pelaksanaan akikah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diberatkan bagi orang tua yang mampu. Artinya sunnah ini itu sangat dianjurkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan akikah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak semua orang tua mampu untuk melaksanakannya. Lanjut. Adapun waktu pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah ini sudah diatur dalam Islam. Jadi tidak semua waktu dapat melaksanakan akikah. Akikah ini adalah menyembelih binatang untuk anak yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, akikah itu dilaksanakan pada waktu anak masih kecil. Adapun waktu pelaksanaan akikah ini adalah yaitu pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari hari kelahiran anak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an dari ayahnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akikah itu disembelih pada hari raya, pada hari yang ke-7 atau pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahiran anak tersebut. Jumlah hewan akikah. Dalam melaksanakan akikah ini, jumlah hewan yang disembelih sudah diatur dalam Islam, yaitu hewan yang disembelih untuk anak laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Yang mana bagi anak laki-laki ini, hewan yang disembelih itu untuk akikah sebanyak 2 ekor hewan yang berdekatan atau sama umurnya. Adapun untuk anak perempuan, yaitu cukup 1 ekor hewan yang disembelih untuk diakikah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kita supaya menyembelih hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Lanjut. Jenis hewan yang sah untuk akikah dan kurban. Adapun kriteria hewan yang dapat dikurbankan dan diakikahkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tidak rusak matanya, yang kedua tidak sakit, dan yang ketiga tidak pincang, dan yang keempat gemuk, yaitu tidak boleh kurus dan tidak berlemak lagi. Dan yang kelima, domba atau dain yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Dan yang keenam itu kambing yang telah berumur 2 tahun lebih. Lanjut. Adapun hal-hal yang disyariatkan terkait akikah, yang pertama yaitu disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Rasulullah SAW menganjurkan agar orang tua segera memberi nama anaknya yang baru lahir. Para ulama pun sepakat bahwa perkataan yang dijadikan nama anak yang baru lahir itu adalah perkataan yang mempunyai arti yang baik, seperti Abdullah, dan juga haram hukumnya memberi nama anak yang dengan perkataan yang mengandung untuk unsur arti syirik.
Selanjutnya yang kedua itu adalah sunnah hukumnya mencukur rambut anak yang baru lahir. Sekurang-kurangnya itu adalah 3 helai rambut. Biasanya pula dilakukan waktu mengakikahnya itu dan waktu memberi nama. Menurut Imam Malik, di samping mencukur rambut disunahkan pula bersedekah, yaitu sekurang-kurangnya adalah seharga perak seberat rambut yang dipotong itu. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam mencukur rambut bayi, yaitu yang pertama diawali dengan membaca basmalah, yang kedua ketika ayah mencukur rambut dari sebelah kanan ke kiri, dan yang ketiga dicukur secara keseluruhan atau gundul sehingga tidak ada kotoran yang tersisa, dan yang keempat rambut hasil cukuran tadi ditimbang dan jumlah timbangan dinilai dengan emas atau perak kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Lanjut. Dan yang ketiga adalah mentahniknya, yaitu mengunyahkan kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-olesnya, sebagaimana berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang soleh. Dan yang keempat itu adalah mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Namun kebiasaan mereka itu tidaklah benar sehingga syariat Islam meluruskannya, yaitu dengan cara mengoleskan minyak wangi di kepala bayi. Lanjut. Adapun hikmah disyariatkannya ibadah akikah ini, yang pertama itu adalah merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang kedua itu menambah kecintaan anak kepada orang tua, dan yang ketiga mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Lanjutannya itu akikah merupakan tebusan utang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Dan yang kelima itu adalah akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dan yang terakhir itu adalah akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang fakir maupun juga yang miskin. Lanjut. Perbedaan kurban dan akikah. Dalam hal akikah dan kurban ini adalah ibadah yang sama-sama berhubungan dengan penyembelihan binatang. Nah, dari persamaan tersebut terdapat pula perbedaannya. Yang pertama yaitu kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Zulhijjah, sedangkan kalau akikah itu disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Yang kedua, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun, sedangkan kalau akikah itu disyariatkan 1 kali seumur hidup. Yang ketiga, kurban seekor kambing atau domba untuk 1 orang dan 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang, sedangkan akikah jumlah binatang kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan itu adalah 1 ekor. Yang keempat, kurban dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akikah ini dilaksanakan sebagai tebusan anak yang dilahirkan. Dan yang kelima atau yang terakhir itulah kurban dagingnya lebih utama dibagikan sebelum dimasak, sedangkan kalau akikah ini dagingnya dibagikan setelah dimasak. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.